Sukses trading itu bukan cuma soal profit, tapi juga analisa yang tepat. Gimana caranya? Gampang, pakai fundamental aja. Kita bisa nemuin arah yang pas dengan data atau event yang lagi trending. Terus, seberapa ngaruh sih fundamental buat forex, emas, indeks saham, dan minyak mentah? Langsung aja kita bahas biar kamu makin pintar trading. Jadi, fundamental itu adalah cara trader menganalisis pasar berdasarkan berbagai faktor, mulai dari makroekonomi, politik, dan sosial. Ini berlaku untuk semua instrumen ya. Misalnya, kalau di forex, suku bunga The Fed bisa mempengaruhi dolar. Dan kalau suku bunganya dipangkas, harga emas malah naik. Untuk indeks saham dan minyak mentah, pergerakan harganya lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena tingginya minat belanja bikin produksi meningkat dan butuh bahan bakar yang ekstra. Karena hal ini, harga minyak mentah dan saham jadi ikut naik. Perusahaan untung besar. Oh ya, pergerakan harga antar aset sebenarnya punya korelasi yang kuat. Ini yang perlu kamu ingat ya. Komoditi kayak emas punya korelasi yang positif dengan indeks saham. Simpelnya, kalau harga saham naik, harga emas cenderung ikut menguat. Beda sama dolar. Kalau dolarnya bergerak bullish, harga komoditi dan indeks saham cenderung melemah. Gampang kan ingetnya? Jadi, kalau kamu lihat harga dolar menguat, hati-hati dengan pergerakan harga emas dan saham ya. Next, kita bahas teori PPP. Apa tuh? Teman Valburi, pernah nggak sih kepikiran kok harga handphone di Indonesia sama di negara lain bisa beda jauh ya? Nah, ini tuh ada hubungannya sama konsep PPP alias Purchasing Power Parity. Intinya, daya beli mata uang di berbagai negara itu harusnya seimbang. Terus, apa hubungannya sama trading forex? Misal, harga handphone di Amerika itu 1000 US dollar dan di Eropa 920 euro. Nilai tukar adil buat euro USD berarti 1,09. Kalau nilai pasarnya 1,15, artinya euro overvalued. Contoh lain, misal harga minimum soda di Amerika itu 1 US dollar dan di Indonesia 12.000 rupiah. Berarti nilai tukar ideal dolar terhadap rupiah seharusnya 12.000. Tapi, kalau nilai tukar aslinya itu di 16.000, dalam hal ini, menurut PPP, rupiah itu undervalued atau terlalu lemah. Nah, konsep PPP ini juga bisa loh kita manfaatin di instrumen emas, minyak mentah, sampai indeks saham. Kamu bisa cek info lengkapnya di sini ya. Selain PPP, kita juga bisa lihat korelasi nilai tukar aset dengan suku bunga antar negara menggunakan IRP alias Interest Rate Parity. Nah, konsep IRP ini biasanya diimplementasikan trader dengan cara carry trade, yakni strategi kejar profit dari selisih suku bunga antar negara. Begini gambarannya, kita pinjam yen yang suku bunganya 0%. Lalu beli USD yang suku bunganya 5,5%. Kalau nilai tukar USD yang stabil, kita bisa untung 5,5% per tahun dari selisih bunga ini. Tapi hati-hati, kalau nilai yen terhadap dolar naik signifikan kayak tahun kemarin, keuntungan kita bisa berkurang. Pergerakan nilai tukar juga bisa dipengaruhi faktor lain, termasuk pembentukan suku bunga real. Suku bunga real ini bisa jadi lampu hijau atau lampu merah buat harga emas. Kalau suku bunga real negatif, investor jadi lebih tertarik sama emas karena dianggap safe haven. Tapi, begitu suku bunga realnya naik, harga emas bisa jadi anjlok. Suku bunga yang tinggi juga bisa menekan valuasi saham tech. Kenapa gitu?
Soalnya, bunga yang tinggi bisa jadi beban buat perusahaan. Makin berat bebannya, makin susah buat mereka kejar keuntungan di masa depan. Udah gitu, makin mahal juga biaya pinjaman baru. Kayak waktu The Fed naikin suku bunga, saham Nasdaq langsung anjlok 33%. Begitu juga di market minyak. Kalau suku bunganya tinggi, permintaan bahan bakar jadi berkurang. Gimana teman Valburi? Udah kebayangkan di mana letak korelasi antara nilai tukar aset dan suku bunga? Sekarang kita lanjut yuk, gimana sih dinamika ekonomi politik dalam 4 tahun terakhir ini? Sepanjang tahun 2020 sampai sekarang, banyak peristiwa yang bikin nilai aset berfluktuasi. Mulai dari kebijakan lockdown, krisis perbankan, konflik geopolitik, sampai perang dagang yang bikin nilai tukar mata uang terus berubah. Begitu juga di market emas yang harganya tiap tahun terus meroket. Dari yang tadinya sebelum lockdown 1.500, sekarang jadi 3.500 per ons, gara-gara trade wars dan peristiwa lainnya setelah pandemi. Nah, di sisi lain, indeks saham terus menunjukkan volatilitas yang signifikan. Ya, namanya juga market, kadang di atas, kadang di bawah. Ada momen S&P rally 25%, ada juga Nasdaq yang koreksi 10%. Beda halnya sama minyak. Aset ini masih jadi primadona investor selain emas. Buktinya, dalam 4 tahun terakhir ini, harga minyak terus melonjak meskipun perang di mana-mana. Nah, kalau mau tahu kemana harga bergerak, kamu perlu kunci yang tepat. Salah satunya, event geopolitik seperti perkembangan perang di Eropa Timur dan Timur Tengah, jadwal pertemuan OPEC, G20, G7, NATO, BRICS, hingga speech Trump, Powell, dan tokoh politik lainnya. Perhatikan juga indikator ekonomi, terutama yang dari Amerika ya, karena ini semua akan langsung berdampak ke semua aset. Mau tahu data penting apa aja yang perlu kita pantau? Yang pertama, non-farm payroll. Data ini memperlihatkan statistik jumlah pekerja yang ada di Amerika di luar sektor pertanian dalam 1 bulan. FYI nih, dampak dari NFP ini besar banget loh terhadap volatilitas pasar. Next, ada CPI. Data ini bisa mengukur persentase kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Kalau angka inflasi terlalu rendah atau bahkan minus, artinya ada potensi pelemahan nilai dolar. Sebaliknya, kalau inflasi naik perlahan, berpotensi menguatkan mata uangnya. Selanjutnya, yang paling dinanti trader forex, interest rate. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, pergerakan suku bunga yang positif mengindikasikan pergerakan pasar yang positif. Begitupun sebaliknya. Jangan lupa cek jadwal keputusan ini diambil ya. Sebelum kita sampai ke conclusion, seperti biasa, yuk asah pengetahuan kamu dengan menjawab quiz trading yang ada di link di deskripsi. Tonton semua video chapter 5 biar kamu bisa dapetin sertifikat digital gratis dari Valburi. Intinya, kunci trading itu ada di pemahaman fundamental dan korelasinya. Kombinasikan juga dengan technical analisis yang oke, atur resiko yang cerdas, dan pastinya selalu disiplin. Mau tahu cara analisis teknikal yang benar? Cek di video selanjutnya ya.